Setting temperatur. Pengaturan temperatur merupakan salah satu faktor kunci dalam proses injeksi plastik. Dengan mengatur temperatur yang tepat, kita dapat menghasilkan produk yang dengan kualitas yang tinggi, efisiensi produk yang baik, dan minimalkan terjadi cacat produk. Hal pertama yang dilakukan adalah menekan tombol temperatur pada monitor, mengisi angka standar temperatur material plastik yang akan diinjeksi di 4 kolom setting. Kolom pertama artinya suhu di zona nozzle, kolom 2 di zona metering, kolom ketiga suhu di zona melting, dan kolom keempat di suhu zona feeding. Suhu pada zona feeding disetting lebih rendah dibandingkan ketiga zona yang lain. Hal tersebut karena pada zona feeding material baru saja turun dari hopper dan masih berbentuk biji plastik. Jika suhu zona feeding terlalu tinggi, material plastik dapat mulai mencair sebelum waktunya. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti clogging atau penyumbatan pada nozzle atau ketidakstabilan aliran material. Kedua, suhu pada zona melting disetting lebih tinggi dari zona feeding. Hal tersebut untuk mengubah material dari fase padat menjadi fase cair yang memerlukan energi panas yang cukup untuk mengatasi gaya antar molekul. Suhu yang tinggi pada zona melting menyediakan energi panas yang dibutuhkan untuk proses pelelehan biji plastik. Ketiga, suhu di zona metering disetting lebih tinggi dari ketiga zona lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa material biji plastik sudah meleleh secara sempurna. Berada di zona metering berpengaruh untuk menjaga agar material plastik tetap meleleh dan biasanya suhu nozzle disetting sesuai dengan titik leleh material. Setting limit switch. Limit switch di unit injeksi ada 3. Limit switch depan berfungsi menandakan dimulainya proses injeksi. Limit switch tengah untuk memperlambat pergerakan carriage unit saat gerakan maju. Limit switch belakang menandakan posisi mundur maksimal khususnya saat mesin berada dalam posisi semi otomatis dan carriage atau kereta dalam posisi aktif. Cara mengatur limit switch yang pertama, tekan nozzle forward untuk memajukan nozzle hingga nozzle menyentuh mold. 2. Setelah dipastikan nozzle menyentuh mold, atur posisi limit switch depan hingga menyala, dan mengatur limit switch tengah di sebelah limit switch depan. Hal tersebut diatur agar material dapat keluar sesuai dengan posisinya, yakni nozzle pas dengan lubang sprue, sehingga material bisa masuk ke dalam mold. Setting clamping atau setting mold. Tujuan setting mold adalah untuk menjamin open atau close mold yang optimal. Cara mengisi setting parameter clamping. Yang pertama, mengisi posisi open max. Kedua, mengisi angka setting dengan grafik. Ketiga, untuk tabel yang kedua, angka settingan harus lebih kecil dari tabel pertama. Setelah mengisi angka setting, langkah selanjutnya adalah mengkalibrasi dengan menekan tombol Auto Mold Adjust.
Setting ejector. Tujuan setting ejector adalah memastikan produk dapat dikeluarkan dari cetakan dengan mudah dan cepat. Ejector yang diatur dengan benar akan mendorong produk keluar dari cetakan tanpa merusak produk atau cetakan. Hal yang pertama dilakukan menyeting jumlah ejector yang dibutuhkan dalam satu siklus injeksi, kemudian dilanjutkan mengisi angka setting pada tabel. Angka pada tabel di sebelah kanan harus lebih besar dari angka tabel sebelah kiri, dan untuk mengatur panjang ejector yang keluar dapat diatur dengan memasukkan angka pada tabel di monitor. Setting injeksi. Setting injeksi pada mesin plastik injeksi merupakan proses pengaturan parameter-parameter yang berkaitan dengan aliran material plastik dari barel menuju cetakan. Parameter yang diatur dalam setting injeksi ada 9, yakni charging stroke menentukan jumlah material yang akan diinjeksi ke dalam mold. Suckback mengatur jarak rongga guna mencegah material agar tidak stres setelah mencapai charging stroke. Cooling time, waktu pendingin produk agar tidak terjadi deformasi. Tekan injeksi, besarnya gaya yang mendorong material plastik ke dalam cetakan. Kecepatan injeksi, kecepatan aliran material plastik dari barel menuju cetakan. Waktu injeksi, durasi yang dibutuhkan saat proses injeksi. Tekanan holding, tekanan yang digunakan untuk menahan material hingga memadat. Kecepatan holding, waktu yang dibutuhkan saat material mengalami pemadatan. Waktu holding, waktu yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan setelah cetakan terisi penuh. Untuk setting holding, disetting dengan kisaran angka 15-50%. Dari angka setting injeksi, hal tersebut dikarenakan jika settingan holding terlalu tinggi dapat menyebabkan stres internal pada produk yang dapat menyebabkan cetakan atau deformasi pada proses setelah dikeluarkan dari cetakan. Nilai tersebut dianggap sebagai titik tengah yang baik antar tekanan yang cukup untuk mengisi rongga cetakan dan mencegah penyusutan, namun tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan masalah seperti flash atau stres internal. Pemilihan setting mode yang tepat dapat menghasilkan produk dengan kualitas permukaan yang baik, dimensi yang akurat, dan kekuatan mekanik yang sesuai. Mode yang dapat digunakan ada 4. Pertama adalah fit nozzle bed, lalu fit suck, cool fit, dan cool suck. Pada umumnya, untuk material dengan karakteristik cair menggunakan mode cool fit dan cool suck, seperti material PP. Sedangkan untuk ABS, dengan karakteristik kental, dapat menggunakan mode fit suck atau fit nozzle bed.